Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah Sang Tetangga, bagian ke-10. Mbak Cindy, hati-hati si jagurnya dia habis aku tendang. Mungkin belum sembuh jadi tidak bisa puaskan Mbak, kata Andini sambil berlalu bersama Siti. Cindy mendekati Alex, dia ingin memastikan kebenaran ucapan Andini tentang si jagur Alex tadi. Benarkah si jagurmu sakit? Tanya Cindy penasaran. Iya, kemarin. Tapi sekarang sudah sembuh, jawab Alex. Ah, aku jadi tidak selera lagi. Sudah mendingan kamu pulang saja, kata Cindy kesal. Kenapa pulang? Aku masih bisa puaskan kamu Cindy. Jangan percaya dengan Andini, kata Alex meyakinkan Cindy. Cindy meninggalkan Alex, dia tidak jadi mengajak Alex enak-enak. Padahal, hasrat Cindy sudah diubun-ubun. Maka dia harus mendapatkan gantinya. Ayo kita ketemu, sayang. Aku ingin kamu memuaskanku, kata Cindy menaruh ponselnya di telinga. Iya, kita bertemu di tempat biasa, kata orang di seberang sana. Andini lalu pergi ke tempat di mana dia akan bertemu orang itu. Dia tidak mau gagal untuk kedua kalinya. Andini tidak menyangka bahwa Cindy dan Alex adalah partner nikmat di atas ranjang. Mereka memang sama-sama gila akan nikmat kepuasan di atas ranjang. Maka tidak heran jika mereka menjalin hubungan. Andini sedang duduk di depan rumah. Dia belum melihat Cindy pulang. Mungkin dia sedang bersenang-senang dengan Alex. Bak Andini, panggil Bu Romlah. Bu Romlah mendekati Andini yang duduk di teras. Gerbang rumah Andini terbuka sehingga Bu Romlah langsung masuk. Mau kemana, Bu? Tanya Andini seraya tersenyum. Mau ke sini, jawab Bu Romlah duduk di kursi yang satunya. Mbak Andini sudah dengar cerita Cindy? Tanya Bu Romlah semangat. Belum, memang cerita apa, Bu? Tanya Cindy penasaran. Dia itu semalam lagi in the hoy di ruang tamu sama seseorang. Loh, siapa yang lihat, Bu? Tanya Andini kepo. Entah mengapa, Andini kepo sekali jika menyangkut tentang Cindy. Dia seakan tidak mau ketinggalan informasi terhangat. Suami saya sama Pak RT dari pos ronda. Saat melewati rumahnya, lihat Cindy sedang in the hoy nikmat di ruang tamu. Kebetulan jendela ruang tamu Cindy gordennya lupa ditutup. Yang lebih gila lagi, orang yang bersama Cindy, kata Bu Romlah sengaja menggantungkan ucapannya agar Andini semakin kepo. Siapa orangnya, Bu? Tanya Andini penasaran. Bu Romlah baru saja membuka mulut, Andini malah mendapat panggilan dari Arka. Andini mengangkat panggilan Arka. Sementara Bu Romlah dipanggil Bu RT. Bu Romlah pamit pergi dengan Bu RT. Sebenarnya Andini penasaran siapa pria yang dimaksud Bu Romlah. Namun, panggilan dari Arka lebih penting. Sayang, besok aku pulang. Kamu jemput aku ya? Aku punya oleh-oleh buat kamu, kata Arka di telepon. Repot-repot beli oleh-oleh segala, Mas. Mas Arka pulang dengan selamat aku sudah senang, kata Andini tersenyum. Ya nggak apa-apa. Aku mau buat hati istriku senang. Andini menceritakan pertemuannya tadi dengan Cindy dan Alex. Bahkan soal cerita Bu Romlah yang belum selesai tadi. Jangan suka ngegosip. Larang Arka. Takutnya ntar ada yang nggak suka sama kamu. Lebih baik cari kegiatan yang bermanfaat kalau bosan di rumah, kata Arka sekaligus memberi solusi. Selesai berbicara dengan Arka, Andini langsung mandi. Dia tidak sabar menunggu hari esok. Dia ingin segera bertemu Arka. Di sebuah hotel, Cindy tengah memadu kasih meluapkan hasrat nikmat dengan seorang pria. Rengan dan desahan menggema di kamar itu, Cindy yang permainannya sangat liar begitu menikmati dan mendominasi di atas ranjang. Ork sayang, aku keluar lagi. Mata Cindy terbelalak memutih sambil mengejang hebat, kepalanya mendongak ke atas. Sementara pinggulnya naik. Dari atas, pria itu malah menekan ke bawah kuat-kuat, seraya menggeram hebat. Argreg. Rupanya keduanya telah sampai di puncak kenikmatan setelah mengarungi samudra indahnya surga dunia. Cindy tersenyum bahagia sambil memejamkan matanya. Dia nampak puas dengan permainan pria itu. Mereka berpelukan erat sekali, menikmati sisa-sisa kenikmatan surga dunia yang begitu memabukkan.
Setelah nafasnya tenang, keduanya melepas dekapannya, terkapar kelelahan setelah mendaki puncak kenikmatan yang ketiga kalinya. Aku mau kamu jangan ganggu keluarga Andini, kata pria itu membuka pembicaraan. Kenapa? Aku justru penasaran dengan suaminya. Jika aku bisa mendapatkan kamu, aku juga harus bisa mendapatkan suami Andini, ucap Cindy penuh harap. Sudahlah, aku mau, cukup aku saja pria yang melayani kamu di atas ranjang, kata pria itu kesal karena Cindy membantah. Tidak, aku tidak mau. Aku suka hal-hal baru. Apalagi suami Andini sepertinya sangat menantang, berbeda dengan kamu, bantah Cindy. Pria itu diam, dia tidak mau berdebat lagi. Meskipun hubungan dia dan Cindy sudah lama tetapi Cindy tidak mau jika pria itu menikahinya secara siri. Aku mau kita menikah siri, kata pria itu. Biar kamu bisa mengatur aku. Tidak. Aku lebih suka hubungan yang seperti ini, tolak Cindy. Kedua kalinya pria itu mengalah. Istrinya yang sudah dinyatakan mandul membuat dia enggan menyentuh istrinya. Dia ingin meresmikan hubungannya dengan Cindy. Namun, Cindy terus menolak. Andini kepo dengan siapa yang dimaksud Bu Romlah. Sehingga dia mengirim pesan untuk menanyakannya lagi. Bu, aku masih penasaran. Siapa pria yang tadi siang ibu maksud? Mbak Andini nggak kenal orangnya. Dia gang sebelah kok, istrinya juga jarang kumpul sama ibu-ibu. Dengar-dengar si istrinya mandul. Kasih tahu, Bu. Nanti biar aku nggak penasaran lagi. Nanti aja kalau lihat orangnya. Bu Romlah selalu membuat Andini penasaran. Dia takut kalau yang dimaksud Bu Romlah adalah suaminya. Pasti bukan Mas Arka. Mas Arka baru besok sore pulangnya, pikir Andini resah. Andini lalu makan malam bersama Siti. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara mobil Cindy baru pulang. Siti yang kepo mengintip dari jendela. Tumben diantar cowok, kata Siti pelan. Andini yang penasaran langsung saja ikut mengintip. Sayangnya saat Andini mengintip, pria yang bersama Cindy sudah masuk ke dalam mobil. Bukan Alex, Mbak, kata Siti sambil menoleh ke arah Andini. Beda lagi orangnya? Tanya Andini penasaran. Iya, orangnya seumuran Mas Arka. Tapi, Mbak Andini tenang saja, dia bukan Mas Arka, lanjut Siti yang paham akan perasaan Andini. Mereka melanjutkan makan malam. Setelah itu Andini istirahat di dalam kamar. Sementara Big Siti beres-beres meja makan. Esoknya, Andini mengganti spray kamarnya karena Arka akan pulang. Dia juga membantu Siti mengerjakan pekerjaan rumah. Kasihan sekali istri pria yang selingkuh dengan Cindy, kata Big Siti kesal. Cindy juga tablo banget sih, sesama wanita tega menyakiti perasaan wanita lain. Apa dia tidak takut kena hukum karma? Tanya Andini. Entahlah, Mbak. Mungkin dia juga tidak takut dengan dosa, jawab Siti heran. Terdengar suara tukang sayur, Andini segera keluar rumah. Ternyata sudah ramai ada ibu-ibu yang beli. Tuh Mbak Andini kepo, semalam tanya sama saya, kata Bu Romlah. Habisnya Bu Romlah ngasih tahu setengah-setengah, ucap Andini yang paham akan arah pembicaraan Bu Romlah. Seorang wanita lewat mengendarai sepeda motor. Terdengar bisik-bisik dari ibu-ibu yang beli sayur. Mbak, itu tadi istri mandul selingkuhan Cindy, kata Bu Romlah. Andini ingat betul siapa wanita itu. Dia tidak menyangka dia orangnya. Mbak Andini kenapa bengong? Apa Mbak Andini kenal? Tanya Bu Romlah. Kalian bagaimana sih? Mbak Andini kan orang baru, jadi mana dia kenal? Katanya suaminya itu kerja kantoran, sahut Bu RT. Aku nggak nyangka suaminya suka sama Cindy. Aku lihat semalam dia juga ngantar Cindy, pasti abis in the hoy, kata Bu Romlah. Suaminya kan, teman kerja Mas Arka, kata Andini heran. Sontak ibu-ibu melihat ke arah Andini. Mereka tidak menyangka kalau Andini kenal dengan Reno dan istrinya. Jadi Mbak Andini kenal sama Reno? Tanya Bu RT. Andini mengangguk, sontak mereka saling pandang. Pulang dari belanja sayur, Andini langsung bercerita pada Siti. Siti ikut terkejut jika Reno teman Arka yang menjadi selingkuhan Cindy. Mas Arka tahu nggak ya, Mbak? Tanya Siti. Entah, Mbak. Mungkin nggak tahu. Nyatanya Mas Arka nggak pernah cerita sama aku,
Jawab Andini bingung. Mbak Andini, hati-hati ya. Tiba-tiba ada pesan dari nomor tidak dikenal. Profilnya juga bukan foto asli, sehingga Andini tidak tahu siapa orangnya. Andini makan siang, lalu ada panggilan dari Arka. Dia minta dijemput siang ini. Andini langsung bersiap untuk menjemput Arka. Mas Arka, panggil Andini setelah bertemu Arka. Dipeluk suaminya itu dengan senang. Udah kangen ya? Kata Arka tersenyum. Nih oleh-olehnya, kata Arka memberikan paper bag berwarna coklat pada Andini. Andini menerimanya, dibuka paper bag pemberian Arka. Andini terkejut melihat isinya. Ini Mas Arka beli sendiri? Tanya Andini. Ya enggak lah, Mas beli online, jawab Arka senyum. Gimana kamu suka? Suka banget, Mas. Terima kasih ya, Mas, ucap Andini. Mereka lalu pulang. Dalam perjalanan Andini menceritakan kejadian selama Arka tidak di rumah termasuk masalah Reno. Mas, kamu tahu tidak, kalau Reno punya hubungan dengan Cindy? Tanya Andini. Cindy siapa? Tanya Reno. Ya ampun, itu janda depan rumah, Mas. Aku dengar Cindy dan Reno sudah lama selingkuh. Semalam Cindy juga diantar sama Reno, kata Andini. Arka mendadak menghentikan mobilnya sehingga membuat Andini terkejut. Kenapa berhenti mendadak, Mas? Tanya Andini heran. Dek, kamu yakin Reno melakukan itu pada istrinya? Tanya Arka memastikan apa yang dikatakan Andini. Iya, Mas. Kata Bu Romlah istri Reno mandul. Mas Arka tidak tahu. Arka menggeleng, pantas Reno tahu banyak tentang Cindy. Maksud Mas Arka gimana? Dia sering membicarakan Cindy jika bertemu aku. Nanti kalau aku bertemu dia pasti bahas Cindy lagi. Ternyata dia ada main sama Cindy, jawab Arka geleng-geleng. Kasihan istrinya, jika tidak punya anak mereka bisa adopsi bukan selingkuh seperti itu, kata Andini. Arka diam, dia melanjutkan perjalanan lagi. Sampai di rumah, Arka langsung mandi. Dia lalu pamit ke rumah Reno. Mas aku ikut, kata Andini. Ayo. Tapi ingat jangan bicara masalah Cindy pada istrinya, kata Arka mengingatkan. Andini dan Arka ke rumah Reno jalan kaki. Mereka suka jalan-jalan sore begini. Mas Arka sudah pulang ya? Mbak Andini pantas tadi pagi senang sekali, kata Bu RT saat Andini dan Arka lewat depan rumah Bu RT. Rumah Reno melewati rumah Pak RT. Sehingga mereka bisa bertemu Bu RT yang sedang menyimpan bunga di depan rumah. Mau kemana, Mbak? Tanya Bu RT. Jalan-jalan. Bu. Biar akrab sama tetangga juga, jawab Andini. Andini memasuki jalan ke arah rumah Reno. Arka tampak sedang membaca pesan di ponselnya. Setelah sampai di depan rumah Reno mereka belok. Kok sepi, Mas? Reno bilang dia di rumah. Ini mobilnya saja di rumah, jawab Arka. Dasar istri nggak guna. Suara dari dalam rumah Reno lalu disusul dengan suara tangisan perempuan. Mas, maafkan aku. Suara istri Reno terdengar. Plak, plak. Suara tamparan berkali-kali, setelah itu hening. Arka segera mengetuk pintu. Dan tidak berapa lama, Reno muncul. Arka, aku kira nanti malam kesininya, kata Reno kaget. Ini tadi sekalian jalan-jalan, jawab Arka santai. Mas Reno, Mbak Vira mana? Ini ada oleh-oleh dari Mas Arka lo buat kalian, kata Andini meletakkan plastik berwarna hitam di atas meja tamu. Tidak berapa lama Vira keluar, pipinya terlihat merah sekali. Ini Mbak, Mas, silahkan diminum. Perintah Vira sambil meletakkan minuman di atas meja. Terima kasih, Mbak, ucap Andini. Andini dan Arka melihat ada bekas pukulan di tangan Vira. Tidak apa-apa, hanya minum saja kok. Oh ya, terima kasih oleh-olehnya Mas Arka, lanjut Vira. Andini dan Arka hanya tersenyum. Andini sebagai wanita, rasa keponnya semakin besar saat melihat ada luka di dahi Vira. Mbak Vira kenapa kok tangannya luka gitu? Itu jidat juga memar? Tanya Andini penasaran. Vira jatuh, biasa kalau jalan suka meleng, jawab Reno seakan tidak mau Vira menjawab. Ren, kamu KDRT ya? Tanya Arka menyelidik.
Andini kaget, tidak menyangka suaminya langsung to the point. Aku dengar kamu tadi menampar Vira, lanjut Arka. Tidak, Ren. Kamu salah paham, kilah Reno. Aku yakin, luka di tangan dan dahi Vira juga ulahmu. Kenapa kamu begini, Ren? Tanya Arka kesal. Arka, jangan ikut campur urusan rumah tanggaku, ucap Reno kesal. Lebih baik kamu urus saja istrimu itu agar tidak ditiduri pria lain lagi, bentak Reno. Vira terkejut, begitu juga dengan Andini. Arka berdiri dan langsung menarik tangan Reno. Apa maksud kamu? Andini hanya korban, bentak Arka mulai emosi. Korban? Aku yakin dia kesepian dan selingkuh dengan pria itu. Namun, dia memutarbalikkan fakta, bantah Reno mengejek. Kurang ajar kamu. Buk. Arka marah, dia memukul Reno. Andini wanita baik-baik. Kamu yang selingkuh, bukan Andini. Teriak Arka makin murka. Hahaha, tahu apa kamu tentang aku? Sekali aku dengar kamu urus masalahku, aku akan buat kamu menyesal, ancam Reno. Mas, kamu selingkuh? Tanya Vira kaget. Diam kamu, wanita tidak berguna. Bentak Reno lalu mendorong Vira. Sigap, Andini segera menolong Vira. Arka marah melihat sikap Reno hingga mereka berdua bertengkar. Reno beberapa kali terhuyung akibat pukulan Arka. Wanita bukan untuk disakiti, Reno. Kalau kamu tidak bisa menjaga istrimu lebih baik lepaskan saja. Biarkan dia bahagia dengan caranya sendiri. Wanita bukan tempat untuk meluapkan amarah, bentak Arka. Itu bukan urusan kamu, Arka. Kamu tidak berhak mengaturku. Dia istriku, aku berhak melakukan apapun padanya, kata Reno pongah. Sudah kalian jangan bertengkar. Nanti tetangga tahu malah bikin malu, lerai Andini. Tidak, aku tidak suka lihat dia memperlakukan istrinya seperti itu, bantah Arka kesal. Vira sudah membantu Reno yang tadi sempat jatuh ke lantai karena digaplok Arka. Alah, Arka kamu jangan munafik. Kamu itu sama-sama pria, pasti juga suka kasar sama istrimu. Mulai sekarang kita bukan teman lagi, Arka, ucap Reno geram. Tidak masalah, tapi kalau aku tahu kamu sakiti istrimu lagi, aku akan buat perhitungan untukmu, ancam Arka. Kenapa kamu bela Vira? Oh ya, aku lupa, Vira itu mantan kekasih kamu. Pasti kamu masih mencintai Vira, ucap Reno sinis. Sontak, Andini menoleh dan menatap Arka. Dia tidak pernah tahu jika Vira adalah mantan kekasih Arka. Bersambung.